ketiga. Betul. Bukan berdasarkan misalnya EVOS kalau dia kalau dia ngepick Hayabusa berapa Oke, win rate. Nggak guys. gitu. Semuanya yang bertanding di NMA itu yang kita kalkulasikan Matilda jadi jangan di-ban. angka tersebut. Apalagi kan EVOS Legends kan juga baru muncul karena dia adalah tim Hayabusa. invited di Yes. babak playoff Sama ini Alice kan. di-ban. Baru sekali dia main Iya, kemarin. Alisnya anti Sekarang match, dua. di-respect. Ya, totalnya 3 game, 1 match dan ini adalah Baru game yang di-ban. keempat atau match yang kedua untuk EVOS Legends. Dan ada Harley yang di-ban oleh Aura Fire, nggak boleh muncul di Land of Down, terutama Di-ban, untuk teman-teman cowok. EVOS Legend. Dan kali ini mereka berkesempatan untuk mendapatkan satu ban. Popol Kupa kah untuk Godiva? Nah, tadi Godiva juga bermain sangat baik sekali dengan Popol Kupanya, walaupun beberapa kali juga terpick off, dan tapi pergerakannya dengan bait dem Kupa atau juga memberikan trap itu nyebelin juga sih. Ya, dan average win rate untuk Harley sendiri udah 51% walaupun ban rate-nya tinggi ya, 52%. Jadi lebih dari setengah game. Lebih dari setengah game Harley itu selalu ditutup. Pakai dari itu Povius ini open. Apakah mau diambil sama Aura Fire? Wah, kalau Povius open, Benedetta ataupun Esmeralda akan menjadi opsi. Benedetta mungkin enggak, tapi untuk Aura Fire bisa Benedettanya. Povius juga masih open, Kaja open. Nah, ternyata dia lebih pilih Benedetta. Povius bisa diambil sama anti-match gak sih? Harusnya bisa. Harusnya bisa. Harusnya bisa. Bakal lihat aja nih ya. Apakah anti-match bakal turun dengan Poviusnya atau tidak? Karena udah ada satu hero yang memiliki dash ability yang banyak banget dari Aura Fire. Benedetta dengan knife runai, ada final blow juga. Oke, Itu bakal jadi menjadi counter yang nyaman banget, tapi seperti ya Oke. REKT dengan Popol Kupanya bakal menjadi pilihan kah? Atau hanya Shadow Pix saja? Tapi sepertinya emang bakal diambil sih harusnya buat Popol Kupa. Worth it. Ya, karena kan dia stopper yang bagus juga dan itu jadi hero signature mereka juga gak sih? Yes, Mereka sering banget kan pakai Popol Kupa. Ternyata linknya Versik yang bakal muncul. Linknya Versik bakal muncul, berarti mereka berkesempatan mendapatkan satu band nanti di fase kedua ke arah jungler. Kalau misalnya Aura Fire mau Wah, ngamanin gila. Rek udah pakai Popol bukan Kupa. Parsi. Yves Rek untuk dikasih Pasager Popol atau Kupa, mungkin Povius. musuh auto Coach dari EVOS Legends itu bercanda. masih Zeus kan? Masih. Tapi Zeus ya. Godiva Jadi kalau ini main drafternya juga Mortis pasti ada jago Zeus sih. ya. Iya. Mortis. Coachnya nanti jadi Gio Joshua. Ih, Amin. amin. Siapa tahu memang masa depan Gio menjadi coach yang baik ya kan. Selina untuk menghalau supaya nggak ada Selena Popol, karena kalau dia sempat kasih bocoran waktu itu yang sempat masuk ke emak. Kalau Selenanya Iwan tuh serem. Wah, Selenanya Iwan serem. Wan, nggak mau dikasih lihat Wan, di sini aja Wan. Sekalian Wan. Jadi pembuktian Wan Selenanya Wan. wah tapi Selena emang nggak jadi di pick. Malah Parsia dan juga Esmeralda. Ini Selena enak gak sih combo meta map hack? enak sih harusnya. Freezing Wah, Trap, Selena Abyssal sih. Arrow ya kan, ini bakal open banget. Dan EVOS Legends apakah bakal diambil Selenanya atau dia lebih memilih untuk maybe ke arah Lunox yang masih open, atau dia bakal ngadu high groundnya kayak Yves kayak yang dilakukan sama Aura Fire tadi ya, dia ngambil Yves dulu, kali ini dibalik Parsia yang diambil sama Vesagar. Tapi kalau misalnya ada Selena ya itu menurutku wise banget. Untuk Dan- nargetin ke Parsia yang lagi Feather Airstrike. Iya. Untuk kalau dia rotasi ke arah lane-nya Esmeralda, dia juga bisa di arrow. Bener. Apalagi kalau seandainya Benedetta, kalau dia mungkin ngumpet dari arah rumput, Eye for an Eye juga nggak kena, dan Povius akhirnya muncul. Oh enggak kan? Oh, Nah ini dia, Selena. Sip. ini dia pembuktian. Sempet saya bocorin nih, sempat masuk emak kan, Selenanya serem nih. Lihat ya teman-temannya, nggak bohong, positioning lelenya kalau menurut Koles pribadi sih bagus. Kita nggak tahu di game ini sukses gak. Karena kan waktu itu EVOS Legends kan melawan timnya Kolius. Siapa tahu ya, memang skill dari timnya Kolius kurang mumpuni untuk mengatasi Selenanya Iwan. Itu lagi Siapa tahu. nge-scream waktu itu. Lagi scream. Oh. Lagi scream. Nah, ini kan dia ketemu sama Aura Fire. Timnya digadang-gadang katanya kalau lagi di scream tuh kuat banget. Iya, iya, Dan iya. kita ini lagi di turnamen. Oke. Ya kan, jadi kita bakal melihat langsung performa dari lelenya Iwan. Iwan, apakah benar-benar seperti kata Kolius? Tapi sebelum itu ada Chow yang nggak boleh dimain di Land of Dawn kali ini karena di-ban dari teman-teman EVOS Legend. Ini menarik banget karena mereka punya dua hero yang open vision. Ada Selena, ada Popol Kupa. Tapi menurut gua dengan ada Selena atau Popol Kupa, mereka harus ngamanin early-nya karena ini mereka kuat banget di early. Ada Selena, ada Popol Kupa. Tempo sih, dia juga snowballing. Ini kan snowballing banget nih. Link, Selena itu kan hero yang termasuk snowballing. Yep. Jadi ketika dia dapetin point kill, dapetin tempo di early game itu susah banget untuk dipatahin. Ya, betul. Ya kan? Tapi kalau ketika mereka nggak dapet tempo dan nggak dapet mapping, ini bakal jadi keuntungan buat Aura Fire, terutama Aura Fire punya Varsia, di mana hero high ground yang bakal kuat banget untuk melakukan defensif jika semakin dibawa ke late game. Oke, menarik sekali. Tapi di fase yang kedua ini ada Harley yang di-ban oleh teman-teman Aura Fire. Mereka Disansin,
Mereka nggak mau ada Trashless yang bisa ngindarin. Kagura ini masih open loh. Kalau seandainya Parsa ditaruh samping terus tengahnya pakai Kagura juga apik. Atau Kagura samping juga apik. Ciamik. Benar-benar setuju juga. Tapi kalau dilihat-lihat 3 nanti berarti source damage match-nya dari tim Aura Fire kalau ada Kagura. Kalau seandainya ada Kagura, iya, itu kan bisa bikin Genius One Pak, pedes Pak magical damage. Iya tapi Benedetta-nya harus jadi roamer, jungler. Atau roamer. Iya. Ya kan, dan mereka memang kekurangan resiko untuk crowd controlnya. Crowd control effect itu kecil banget dari Aura Fire saat ini. Ya kan, yang dia punya kan cuma Feather Airstrike itu mini stun. Falling Star Moon juga mini stun. Slow effect ketika Electro Final Blow. Ya, cuman itu doang. Dan itu pun nggak terlalu besar areanya. Betul. Kalau seandainya Parsa kan bisa dibilang dia bukan crowd control area tapi lebih ke damage burst. Dan itu emang naker dan tapi dia udah sebenarnya udah menjamin untuk nanti high groundnya udah kuat di gaming ini sih kalau menurut gua karena even dia nyerang atau even dia defense dia punya Parsia selama Parsianya nggak diganggu. Bisa aja ngambil Yuzong nih untuk EVOS Legend karena kita tahu kan dengan ada Black Dragon Form itu Parsia lagi Feather Ice Strike langsung terdiam. Ya, apalagi Yuzong juga adalah hero yang kuat 1v1 situation ketika di landing phase bareng Esmeralda. Itu. Ya kan, jadi kita menunggu banget di performance apa yang bakal diambil sama EVOS Legends karena ini bakal menjadi penentuan juga. Sun. Oke, menarik. Sun langsung di lock 2 hero lagi. Sun ini berarti harusnya dibuat Clover ya? Yap, buat God lane ya. Clover. Berarti sisa hero anti match yang belum dan dari Aura Fire. Mereka harus hati-hati karena hero anti match ini bisa membahayakan kalau sampai dia juga tipikal crowd control. EVOS juga nggak punya crowd control yang bagus karena cuma ada item kupas stopper. Yes. Baru Arrow. Betul. Arrow tuh tipikalnya mungkin bisa dibilang stopper, tapi kan stopper tuh kan ketika lawannya mencoba untuk maju harus diberhentikan. Benar. Tapi kalau ini kan lebih ke initiator sih. Tapi yang menarik nih Kolius. Minotaur di pick. Bagus sih. Iya. Dengan Minion Fury-nya kan juga dia bakal bisa tahan badan dari segala macam gigitan. Bayangin gigitin kebo kapan selesainya, Pak? Itu KB. Ompong pasti KB, Pak. Bener, Pak. Nggak bohong saya, Pak. Apalagi kebonya berotot kayak Minotaur begitu. Kalau dia lagi rage, bayangin ototnya keluar semua. Ya ampun. Aduh. Tapi dari EVOS Legend kali ini mereka masih kurang kalau hero anti match. Hero anti match hero harusnya anti-match. satu hero lagi. Ruby sih nggak gitu. Oh iya. Untuk Minotaur hero yang tebal. Lapu-lapu. Oh, Poveus oke sih untuk menghindari pergerakan ya. Ada Lancelot juga soalnya. 4 hero dash loh. Iya 4. Kan skin brand tuh keluar lagi. Pak Produser, ini jadi bocoran skin brand yang bakal keluar 5 ini tanggal 5 besok ya. Iya, Skin brand Pak, kemarin bener Pak kita ngeliatnya skin brand tapi nggak jadi ditukar tuh, jadi skin hero. Ini skinnya brand. Kirain skin brand mau dipakai Pak. Hampir aja. Tapi ini kalau dari Aura Fire bisa dengan ada kontrol seperti Minotaur, dia bisa ada Parsia. Ini hati-hati banget buat EVOS Legend di game yang ini sih kalau menurut gue. Karena kontrol areanya dari Minotaur dan juga Parsia kan juga cukup besar ya. Jadi EVOS harus mancing rage-nya kempes. Ya kan? Atau nungguin dia selesai menggunakan Minion Fury. Masuk. Tapi timingnya memang agak susah. Siapa yang bakal mencoba untuk mancing Povius? Satu-satunya. Maksudnya salah satunya. Iya. Yang bisa loncat ke belakang. Akhirnya Minotaur pun berpikir untuk nge-counter gitu kan. Dan inilah dia game yang kedua, game penentuan. Apakah EVOS Legends bakal melaju atau ternyata terjadi game yang ketiga? Masih bersama Kolius dan juga Gio. Take it away Pak Produser. Yes, ini dia kita akan masuk ke game yang kedua, game penentuannya seperti Kolius sudah bilang. Dan kita akan sama-sama menyaksikan siapa yang akan lolos ke babak berikutnya dan siapa yang harus turun ke area lower bracket. Sementara itu dari teman-teman EVOS Legend dan juga Aura Fire masing-masing sudah mengisi pose-nya masing-masing. Ayo dong penonton, langsung ketik di kolom komentar mumpung gamenya baru dimulai. Hashtag EVOS jika kalian adalah pendukung dari EVOS dan juga hashtag Aura Fire jika kalian adalah pendukung dari Aura Fire. Betul sekali, tapi kita lihat di area bawah Kabuki dengan seorang Benedetta-nya udah mulai melakukan roaming ke area atas. Dan dari Versik sepertinya masih belum mau terlalu ikut war yang bertubi-tubi di area bawah kali ini. Kupanya benar-benar disiksa, dihajar-hajar dengan energi impact dari seorang facehugger, membuat sang Kupa yang udah sekarat mundur ke arah belakang. Tapi dari Little Wonder-nya berhasil dapetin sama teman-teman di EVOS Legends nih ya. Tapi Godiva ya dengan Minotaur ini cukup menarik banget kok. Karena kayak jarang banget lihat Godiva dengan Minotaur, walaupun kita tahu dari segi hero-nya. Kemarin ya kalau nggak salah ya, kemarin tuh ada Minotaur juga yang pakai Godiva bukan? Kemarin ada ya? Ada, kemarin ada Godiva kalau nggak salah, Godiva juga. Jadi ini adalah Minotaur kedua. Oh kedua. Yang digunakan sama Godiva. Dan permainan bagus banget ya dengan Minotaur ya. Bagus untuk mancing dan memang alot sih. Juga di depan
Ini yang membuat dari EVOS Legends nggak bisa masuk sembarangan kan. Iya. Apalagi ketika Minotaurnya mode rage, itu bakal jadi gede banget dan skillnya kan ke-reset sekarang kan. Jadi Iya. ketika misalnya dia habis lompat, rage dia dapat, itu bisa lompat lagi, langsung loncat lagi. Dan dari Versik mencoba untuk tusuk gaming mengejar ke arah facehugger. Arrow-nya masih belum connect, masih bisa mundur ke arah belakang. Bahkan Versiknya sekarang udah mulai dicicil-cicil aja seperti kreditan. Masih bisa mundur ke area belakang, masih bisa pulang. Belum ada peperangan yang menimbulkan 1 nyawa di area mid tadi. Dari Aura Fire juga mereka udah mulai berani untuk masuk ke arah jungle EVOS. Tadi Benedetta-nya nge-cut seperti biasa ya kan, kelakuan Benedetta, Kabuki, dan kali ini juga arrow-nya masih belum connect, sedangkan Turtle udah mulai dihajar-hajar. Anti-match mencoba untuk masuk, Electrovariant Flow juga dimulai digunakan. Turtle-nya masih bisa di-retribution dengan baik oleh seorang Variety. Langsung dihajar juga dengan Feather Edge Strike, masih bisa mundur. Dari EVOS Legends mengurungkan niatnya untuk melakukan team fight. Sudah aku bilang, facehugger dengan Parsha itu Gara-gara bisa membuat nyamcok. teman-teman EVOS Legend mundur dengan Feather Ice Strike-nya. Dan kita lihat di area bawah Clover dengan Sun-nya udah langsung head to head dengan seorang Benedetta. Benedetta ternyata udah setengah darah, dan dari seorang Sun milik dari Clover masih cukup banyak darahnya. Rese memang Sun ini ya, sekali timpuk tongkat ya kan pusing, kepalanya itu dipukulin ya kan, apalagi Benedetta kan hero-nya wanita. Kita lihat, dia guys. harusnya dilindungi, tapi Ini kali masih ini harus menit berhadapan ketiga nih. sama sang monkey. Tapi mau nggak mau tuh harus jadi uangnya pertahanan Aura lagi di Fire early masih game-nya kan. unggul. Memang Benar. Sun ini agak rese, terutama kalau dia dapetin positioning untuk menghajar ke arah turret, cepat banget itu turretnya. Udah kayak Masya zaman dipakai sama Eko tuh. Iya, zaman-zaman dulu tuh bener. Itu sih bener-bener nyebelin, tapi kita lihat dari pergerakan teman-teman Aura Fire seperti dengan Feather Ice Strike mencoba untuk mendapatkan seorang Clover, masih bisa mundur dengan ke belakang dengan cloningnya kali ini, tapi nggak bisa semudah itu karena ada sebuah pencuri yang masuk ke arah badan dari seorang Monkey. Wih, Dan malahan nice. dari seorang Variety harus tumpang dari seorang Wan kali ini. Walaupun ada Tonros, itu Lele bener-bener on point banget. Kali ini menghajar ke arah Facehugger, dihajar dengan Tempest of Blade-nya, Deviant Sword-nya. Facehugger pun mau tidak mau harus diobral-obral. Sang burung bener-bener dihajar, ditusuk-tusuk tuh burung. Gak bisa ngapa-ngapain lagi. Benar, burung bukan sembarang burung, tapi kita lihat dari versi kayak kali ini mencoba untuk mengejar ke arah Benedetta milik Kabuki, tapi nggak jadi. Lebih milih untuk mengambil beberapa objektif di area bawah. Maklum Pak, burung itu sensitif Pak. Dia ngeliat benda tajam dikit mengkerut Pak. Lihat Link di atas tembok bawa pedang, itu langsung jadi wings by wings Pak. Dari parsanya segitu gede jadi burung. Kerut dia Pak, kabur. Gitu. tapi tetap ya doang langsung dengan Kayak burung kalau kedinginan ya Pak ya. secara kill Hei, burung apa tuh dingin mengkerut? Kabuki mencoba untuk menghajar kali dengan Phantom Slash-nya ke arah Rek. Tapi masih ada Alpha Wolfram dari seorang Rek yang bisa melindungi dirinya. Facehugger mencoba untuk datang ke backup. Variety pun langsung fokus menuju ke arah turtle-nya. Lele masih belum connect menuju ke arah sang burung. Enggak jadi dipatil, enggak jadi panas dingin. Sedangkan Peter Strike langsung dibawa begitu saja. Nice. Turtle-nya juga langsung diajar. Tapi tetap Variety berhasil menemukan seorang Versik. Masih bisa ting menuju ke arah turret. Tapi Rek masih selamat. What a play banget dari teman-teman Aura Fire yang mendapatkan satu hero di arah versi. Kita lihat di area bawah Benedetta-nya nggak akan mungkin bisa selamat di area bawah, tapi kita lihat dari Reza Palevi coba untuk melakukan backup serangan, coba untuk ditambah lagi pundi-pundi killnya. Ada Facehugger, ada Variety juga di sana, dan kita lihat masih bisa selamat, ternyata tidak. Tonros yang sangat-sangat luar biasa, segitiga bermuda membuat dia jadi tua. Waduh, ini bahaya ya. Kalau dibiarkan seperti ini, EVOS Legends mulai sedikit demi sedikit kehilangan temponya loh. Aura Fire bermain dengan sangat agresif di sini, sedangkan untuk Link dan juga Selena, mereka sangat-sangat membutuhkan tempo di early game supaya mereka bisa snowballing. Dan ini dia replay momennya, di mana Godiva menahan dirinya dengan badan. Ninoan Fury pun langsung kena ketiga hero sekaligus ya. Itu benar-benar baik. Wah, Apalagi Versiknya Variety, mati, dia fokus langsung ke arah backline yang dimiliki sama EVOS Legends. Jadi membuat Variety bisa langsung ke arah belakang dan mendapatkan double kill tadi ya. Iya, dapat Iya. Versik juga di area belakangnya, dan itu poin yang bagus. Turtle ditambah dengan jungler milik EVOS Legend di area atas. Ini teman-teman dari Aura Fire udah mulai melakukan penyergapan, bahkan Clover dan juga Rek nggak bisa mendefense penyerangan di area atas. Godiva pun ini benar-benar tanki-tanki dan udah mulai. Ini dia Godiva yang kita kenal dengan recall-recallnya. Game pertama tadi mungkin belum terlalu kelihatan, tapi di game kedua dia udah mulai taunting ke teman-teman EVOS Legends. Apakah EVOS Legends bisa bertahan? Karena dari Aura Fire juga terus bergerak melakukan rotasinya. Meanwhile di top lane Kabuki juga cepet banget langsung melakukan clear minion, walaupun
Top outer turret harus dihancurkan. Vader Airstrike juga dikeluarkan menuju ke arah Rek. Minion Fury-nya belum connect karena siapapun. Dan ditusuk Esmeralda-nya pun langsung take down. Dan ada Deviant Sword mencoba untuk mengejar-kejar. Tapi Versik masih irit energi. Godiva gak mau pulang. Itu sapi minta disembelih. Dihajar lagi. Dari Versik mencoba untuk mengejar ke arah Variety. Membalaskan dendam yang tadi dia di take down. Tapi Variety mencoba langsung maju. Tonosnya masih on point. Dan dari Versik harus ditumbangkan. Mega kill untuk Variety. Dan ini akan membuat tim Aura Fire bisa mendapatkan objektif berikutnya di arah Turtle. Benar-benar dikejar kemanapun kamu berada. Versik, kita lihat Vader Airstrike kali ini coba untuk menembakkan seorang PVC. Malahan dia yang coba dari seorang facehugger gagal untuk mendapatkan satu outer turret di area mid. Wah, dalam bahaya. Phantom Execution-nya bikin Variety mendapatkan unstoppable. Gila. Tempo dari seorang Lancelot gak mau pulang. Dia malah mengejar ke arah Versik yang masih ada Tempest of Blade. Mulai ditusuk-tusuk dengan punch-nya. Tapi Variety yang malah ditumbangkan dengan Deviant Sword oleh seorang Versik. Apa yang kamu lakukan Variety di atas sana? Mungkin kamu terlalu overconfidence, tapi itu nggak masalah karena teman-teman dari Fire masih coba untuk berjuang di area mid kali ini dengan ada Mono Rev dikeluarkan. Coba untuk mendapatkan hukumannya, tapi nggak dapat. Mono Fury-nya bisa diamankan. Kuat loh Rekinnya. Temponya lebih cepat lagi ya Pak di game kedua ini Pak. Dari Versik maupun dari seorang Variety gak mau ngalah. Mereka sama-sama udah dapat kalau Versik 3 poin kill, Variety 5 poin kill ya. Dan Variety memang mainnya on point banget. Dia lompat ke arah belakang dengan puncher, langsung menghajar lini belakang ini dimiliki sama EVOS Legends. Terjadi lagi kali ini Variety dan juga seorang Linknya Tempest of Blade dikeluarkan. Belum bisa mendapatkan seorang Variety, harus mundur ke area belakang karena Versik. Kalau kamu sendirian seperti tidak punya teman, itu akan berbahaya. Tapi final blow dikeluarkan dari atas, mendapatkan satu orang Godiva di popol kupanya. Bukan Godiva, tapi RKT maksudnya. Arrow pun connect menuju ke arah seorang facehugger, tapi dari seorang Iwan anak Mak belum mau follow up karena berbahaya banget. Ada Godiva di sana, kalau dia range penuh itu bisa langsung dipompa. Sedangkan dari Versik mencoba untuk menusuk ke arah belakang, masih langsung dia mengkerut menjadi wings by wings ke arah belakang sana, kabur karena takut benda tajam. Karena burung kalau kena dingin pasti mengkerut. Tapi kita lihat dari arah bawah sini sudah ada Reza Palevi kiranya dengan Esmeralda juga bermain sangat-sangat objektif. Dia mencoba untuk menculik seorang Versik tapi nggak bisa semudah itu. Sedangkan di area midnya ubur-uburkan lele dari seorang Wan bisa mendapatkan satu orang Godiva, tapi ada Falling Star Moon kali ini. Vader Airstrike di pop up masih bisa selamat dari seorang Variety, mundur ke belakang. Dan kita lihat kali ini dari seorang dari Povesia nggak bisa selamat lagi karena Variety begitu menyakitkan. Ini on point banget sih. Ting loncat ke belakang, Tone Rose langsung dihajar dan dia pun masih bisa escape ke arah belakangnya lagi. Benar-benar menggila. Sedangkan Clover yang mencoba untuk dilakukan geng oleh banyak banget hero. Tadi 4 hero ya, masih bisa selamat karena Clover masih bermain secara aman. Tapi Iwan di arah bottom lane, dia ditumbangkan sama seorang Keira. Benar-benar menggila. Dan dari Aura Fire harusnya mereka mendapatkan kesempatan untuk menghajar ke arah Bapak Lord Tenten Hormat. Tapi sebelum itu ada Vader Airstrike. Ini Papa Wefes Hager dan membantu teman-temannya untuk mendapatkan 1 poin kill karena seorang Clover kali ini. Dan mid lane-nya udah bisa diamankan oleh teman-teman Aura Fire dan Lord sepertinya udah mulai di pop up oleh kedua tim. Tapi ada Falling Star Moon karena seorang Red kali ini. Red masih bisa mundur ke arah belakang, tapi teman-teman di area depannya harus coba untuk berjibaku. Red masih coba untuk bertahan. Wefes Hager udah nggak punya Vader Airstrike wings by wings, hanya untuk kabur ke arah belakang. Minuman Fury-nya tapi ternyata dia berhasil menggagalkan EVOS Legends untuk mencuri karena Aura Fire berhasil mengamankan Lord yang pertama. Sedangkan dari arah atas Versik mau tidak mau hanya membersihkan minion sambil mencari pundi-pundi gold untuk memantapkan item yang dimiliki oleh Versik. Sebenarnya ini Versik coba untuk melakukan split push ya. Ini baik banget. Ini emang sebagai assassin atau sebagai link emang jadi tugasnya, tapi one on one situation dengan Kabuki kali ini hanya untuk mencicil-cicil aja, belum bisa untuk melakukan kill. Benar-benar adu mekanik yang luar biasa dari kedua player ini. Lord juga udah mulai masuk menuju ke arah bottom lane. EVOS Legends mereka langsung bermain defensif di posisi high ground. Ternyata ketahuan. Itu gila bener insting Keira menggila dengan Falling Star Moon yang menuju ke arah rumput di sebelah kiri sana. Bapak Lord udah mulai dipukulin sama seorang Sun, tapi Godiva dengan mode Recia diajar dengan Vader Airstrike tapi digagalkan. Vader Airstrike-nya di cancel. Gak ada skill high ground yang dimilikinya lagi. Turret masih lengkap, darahnya masih full.
tidak tercolek sama sekali. What a defense from Evo's Legends. Basicnya karena dia punya Clover juga yang tentunya bakal membantu untuk mengclearkan minion, terutama untuk lore, walaupun mereka kehilangan satu turret di bagian atas. Tapi lihat dari Vertical udah langsung cutting minion di area atas sana. Tone Rose-nya itu on point banget. Langsung menumbangkan REKT. Mau tidak mau, dia harus ter-take down dan menunggu beberapa detik sebelum bisa kembali melakukan defensif. Top base turretnya juga mulai dihancurkan. Tapi si Kebo ngamuk. Dia langsung pompa gaming tanpa kasih kendor. Walaupun satu bar darah terakhir dan akhirnya Iwan pun harus ditumbangkan. Versik bersama dengan Clover melakukan defensif kali ini. Dan Versik pun mau tidak mau kabur ke arah bawah sana. Mulai dikejar oleh Kabuki karena stamina udah mulai sekarat banget, langsung mundur ke arah belakang. Tapi lihat ada Phantom Sensor yang dikeluarkan oleh Soul Variety. Nggak bisa selamat, Tempest of Blade-nya hanya mendinai saja. Ini Lancelot Variety too strong baby. Dia benar-benar bisa langsung loncat ke belakang dan menghabisi lini belakang yang dimiliki sama Evo's Legends. Dan kali ini Kasifanya langsung flicker dipompa begitu aja. Tone Rose Fire terus menerus, ada Phantom Execution di belakang sana. Dihajar lagi dan akhirnya Variety tershutdown. Walaupun harus ditukarkan nyawanya dengan seorang Clover, tapi anti-match gak mau kasih kendor. Lompat terus, maunya goyang, menghajar ke arah Kabuki. Tapi Knife for an Eye di momen yang sangat tepat. Phantom Slash geli-geli basah, tidak berasa, mencoba untuk dihajar. Reza Palevi mencoba untuk mengejar lagi dari seorang Keira. Video strike Blasi belum on point. Kali nanti mau cek cooldown, gak ada ultimate yang bisa bikin dia lompat-lompat walaupun di backup sama seorang Versik. Itu benar-benar backup yang bagus kayak dari Keira, membuat dari Profesor mundur. Final blow untuk clear minion, dan ternyata dari seorang Versik mendapatkan satu Benedetta, mencoba untuk melihat double kill. Di sana ada Godiva, double kill. Ini bahaya banget untuk Aura Fire. Tersisa 3 seorang Kira dan juga Facehugger, dan mereka langsung dipukul mundur oleh teman-teman Evo's Legends. Sapi bisa disembeli, Pak. Akhirnya Dari tadi tebel beut, Pak. Nah, ini kita itemnya nih, Pak. Ya silakan dilihat aja, Pak. Cuma 2 item loh, Pak. Dominance Ice itu, Pak. sama anti kuras doang loh. Pak. 2 Gila. doang, Pak. Beneran, Pak. Susah banget disembelinya, Pak. Itu permainan efektif banget, Pak. Berarti dari dari Kerbau. sapinya, Pak. Ya sapi, kerbau, apapun itulah ya. Pokoknya Minotaur ya. Iya. Tapi dari segi item dimiliki sama seorang Versik, dia udah punya DHS, War X, Endless Battle, dan juga Maleficor. Tapi kalau dari seorang Lancelot ya, dia udah punya Heptasis, dia punya War X juga, udah punya BOD, udah punya Endless Battle juga. Full damage, Pak. Full Benar-benar damage. sekali tusuk sakit banget. Dan Clover, Mau itu kemana tuh burung Facehugger? coba untuk dipantekin sama seorang Tenyum. Tapi Facehugger dalam bahaya, ditusuk-tusuk. Masih ada Feather Air Strike. Diajar dan dapat killing speed dari seorang Versik. Apakah bakal dilanjutkan tim fight-nya? Karena si Kebo udah mulai rage, bakal coba untuk dipompa. Ternyata masih belum, Gadiva masih menyimpan pompanya. Apakah bakal langsung dibalikin sama Evo's Legends? Karena mereka dalam posisi standby. Sedangkan itu dari belakang Sanar, sang Ratu Ebot Land of Dawn udah mulai tiban-tiban untuk menghabisi ke arah minion yang ada di lini belakang. Sedangkan Variety dipukulin sama bayangan Tenyum aja, sakit banget ya, Pak. Oh, dipukul mundur dengan sangat baik dari teman-teman Evo's Legends, dan ini adalah snowballing yang sangat-sangat luar biasa karena mereka langsung mengarahkan diri ke Lord yang sudah enhance. Udah mulai datang, lagu tiba-tiba mulai diputar dari seorang Keira, mencoba untuk mengajar, tapi Variety dengan Phantom Execution yang mencoba untuk lompat. Apakah Lordnya bakal tercuri? Karena Lordnya dicuri! Sama Variety! Ini benar-benar menggila. Mereka gak mau kasih kendor. Iwan berhasil mendapatkan tumbangkan ke arah kerbaunya. Sedangkan dari Kabuki dilompatin, ada yang tusuk-tusuk gaming. Masih bisa mencatat seorang Versik. Ini benar-benar menggila dari Aura Fire. Karena Keira dan juga masih freestyle dulu, bos. Dari seorang Keira masih bisa mundur ke arah belakang. What a play for Aura Fire. Gila, ini game yang sangat-sangat seru banget untuk kedua tim. Kita lihat dari Evo's Legends langsung bisa mengamankan Lordnya karena ada Sun juga dari seorang Clover. Walaupun dari Orange Buff milih seorang Link bisa diambil oleh teman-teman Aura Fire, dan seperti kita tahu, Link tanpa Blue Buff seperti aku tanpa kamu. Wow. Walaupun ya itu Lordnya mau tidak mau cepat banget di take down ya. Seenggaknya Aura Fire langsung bisa membalikan tempo yang sempat dipegang sama Evo's Legends karena mereka sempat untuk melakukan engage ke arah Lord. Sepersekian detik doang. Ya, benar-benar on point banget retribution dari seorang Variety yang membuat Lordnya kecolongan, dan dari Evo's Legends mau nggak mau sekarang harus melakukan defensif lagi. Ini super minion semua, Pak. Apalagi di menit 15 lumayan, Pak. Tebal, Mau Pak. nggak mau bertahan, dan pastinya dengan ada Immortal, tapi ubur-uburikan Lele kena Variety masih bisa bertahan kali ini. Feather Ice Strike di pop up tadi di area bawah. Sementara itu Final Blow dikeluarkan untuk menjaga-jaga dari seorang Clover. Langsung cloning dia menjadi 2. Coba untuk menjaga seorang Kabuki, masih bisa ditahan karena dari Reza Palevi, Ratu Ebot masih bisa menjemput dia.
Versik pun mencoba untuk dikejar, dihajar dengan falling star moon-nya, tapi arrow-nya masih belum connect. Versiknya masih bisa berdiri di tembok ya. Untungnya nggak tremor, Pak. Coba kalau linknya Oji, udah, Pak. Link saya juga, Pak. Sama aja ya. Keling. Bisa betul ditusuk dengan Phantom Execution-nya, tapi dari Clover masih bisa escape ke arah belakang karena Variety mau tidak mau harus repositioning supaya dia tidak terlalu offside dan bisa dipunish sama teman-teman dari EVOS Legends. Wah, Ipos ngeri cok, pertarungan dibalikin yang ya sama bener-bener Ipos nih. Ada Sun. Luar biasa banget. Aura Fire mendefense masih punya 3 turret di bawah, masih punya 3 turret di mid, walaupun atasnya udah hancur. Ini bakal menjadi PR yang sangat besar bagi EVOS Legends, apalagi dengan Selena, dengan midnya udah dihancurin bakal berat. Tapi Federal Ice Strike udah pop up, Godiva di garis depan mencoba untuk mendapatkan 1 poin kill di area EVOS Legends, tapi nggak mau terpancing karena RKT-nya udah sekarang full mount kali ini bakal. Inuan pun diperlukan, Tempest Oplet menuju ke arah seorang Facehugger di area belakang. Variety dalam bahaya, satu bar terakhir mencoba untuk langsung ditusuk-tusuk, tapi sepertinya Variety pun berhasil di take down oleh seorang Versik. Seorang Kabuki, dia berhasil memulangkan monyetnya ke Gunung Batu, dan juga dari sini masih mau dilanjutkan. EVOS gak mau kendor, arrow-nya masih belum terlalu connect. Akhirnya triple kill untuk seorang Versik karena dia berhasil menyembelih sang kerbau Godiva. Dari Kabuki dan udah sekarang bahkan apakah ini untuk Versik. Salah sebut kali ini ya Pak ya, Versik yang mania. Versik kali ini mania, dan kali ini objektif di area mid udah mulai diamankan oleh teman-teman EVOS Legends. Nggak mau gegabah, nggak mau terlalu nafsu dengan Savage, tapi mereka ngambil objektif karena Espera ada di arah sana dengan Falling Star Moon-nya. Tempest of Blade kali ini ke arah seorang kreatif freestyle dulu, bos. Savage kah? Oh tidak, tapi one out untuk EVOS Legends. Dan ini sudah bisa dipastikankah? Oh ternyata tidak. Variety-nya hidup lagi. Kirain gamenya bakal diakhirin, tapi EVOS Legends harus lebih bersabar karena ternyata Variety hidup, Facehugger hidup, 2 hero yang bakal cepet banget melakukan clear lane. Wah, the comeback sini benar-benar EVOS Legends, dia udah kehilangan 2 base tapi masih bisa membalas Aura Fire sehingga mereka masih bisa mengambil 1 base turret mid lane-nya. GGWP seperti kalian yang nonton di rumah sekarang udah nembus 300.000. Tepuk tangan buat kalian semua pendukung Aura Fire, pendukung EVOS Legends dan juga komunitas Mobile Legends. Benar-benar OP banget kalian. Ini match gila juga ya, benar-benar dari kedua tim gak mau ngasih kendor, tapi lelenya connect. Mulai aja dengan Deviant Sword menuju ke arah Variety, masih ada Tonros dan juga Phantom Execution untuk menghindari pedang-pedang nakal dari seorang Versik. Hampir aja mereka harus adu pedang di belakang sana, tapi itu hanya buying time. EVOS Legends berhasil mendapatkan Lordnya kembali. Tempo bakal dimainkan sama EVOS Legends. Mapping dan juga minion bakal datang menuju ke arah Aura Fire. Ini bakal jadi bencana untuk Aura Fire. Tapi ya kalau Kolios perhatiin tadi, itu si Variety kan udah mau modal ya. Tapi bener-bener Facehugger ngedefense dengan baik banget, ngejemput dengan Feather Eye Strike, dan akhirnya membuat Versik harus mundur dan langsung objektif ke arah Lord yang sudah enhance tentunya. Karena burungnya bisa nyemprotin api Pak, itu bahaya banget Pak, sakit Pak. Kalau Iya, kebakar ya kan, itu PR Pak, apalagi ada Lord. Betul, makanya main safe dulu dari teman-teman Aura Fire, dan kali ini mereka sebenarnya punya seorang Parsha yang kita tahu sebagai high ground defense sangat kuat dengan Feather Eye Strike ya. Tapi kali ini teman-teman dari EVOS Legends, Lordnya udah mulai masuk area depan, langsung dikeluarkan Feather Eye Strike, ubur-ubur ikan lele berhasil digocek oleh seorang Facehugger. Di arah bottom lane pun Versik langsung menghajar menuju ke arah base turretnya, langsung dari Tempest of Blade. Si burung masih bisa menggunakan Winter Transient, itu burung langsung berdiri terpaku, dia tegang gak bisa ngapa-ngapain untuk menghindari Tempest of Blade-nya. Dia aja dengan Tonrosnya, Lordnya pun tapi masih hidup. Mereka coba melakukan defensive kali ini. Aura Fire, gempuran dari EVOS Legends benar-benar menggila, tapi di belakang sana akhirnya EVOS Legends take the game 2. 2-0 tanpa balas untuk EVOS Legends, dan game kedua ini benar-benar jual beli serangan yang sangat-sangat luar biasa. Bisa dibilang ini pertandingan yang cukup balance bahkan sampai arah late game, tapi momentum yang dimiliki oleh EVOS Legends nggak bisa membungkam Aura Fire. 2-0 tanpa balas, walaupun sempat ditekan EVOS Legends kehilangan 2 base, tapi EVOS Legends masih bisa comeback dengan konsistensi mereka. Variety akhirnya beberapa kali harus di-tackle, padahal Variety yang di awal itu dia ngegendong-gendong teman-temannya. Benar.